Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu anggaran produksi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Arsy Fatonatul Fitri, yang kedua ada Silvi Amelia Asmi, yang ketiga ada Indah Suryani, yang keempat Melin Tristianti, dan yang terakhir Lisa Ulfia Handayani. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Arsy Fatonatul Fitri. Baik, anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan pernyataan output berdasarkan produk dan biasanya dinyatakan dalam unit. Anggaran produksi ini harus mempertimbangkan anggaran penjualan, kapasitas pabrik, apakah persediaan harus ditingkatkan atau diturunkan, dan pembelian dari pihak luar. Sumber data penyusunan anggaran produksi adalah dari data anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Dari penyusunan anggaran produksi ada beberapa metode, yaitu yang pertama, stabilitas produksi. Apabila perusahaan mengutamakan stabilitas produksi, maka tingkat persediaan akan dibiarkan berfluktuasi dengan syarat persediaan awal dan persediaan akhir sama dengan syarat yang ditentukan. Yang kedua, stabilitas persediaan. Apabila perusahaan mengutamakan stabilitas persediaan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir tetapi tingkat produksinya akan berfluktuasi. Yang ketiga, stabilitas gabungan atau metode gabungan. Jika menggunakan metode ini, maka perusahaan akan menghadapi saat di mana jumlah produksinya stabil dan di sisi lain persediaan stabil. Untuk perhitungannya, yang pertama stabilitas produksi, yaitu rencana penjualan ditambah rencana tingkat persediaan, maka akan ketemu totalnya. Dari total tersebut dikurangi dengan rencana persediaan awal, maka akan menentukan anggaran produksi. Untuk mengetahui rata-rata produksi itu rencana produksi per periode dibagi per triwulan. Periode di sini bisa disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Misalnya per triwulan, per bulan, dan per tahun. Yang kedua, perhitungan stabilitas persediaan, yaitu persediaan awal dikurangi persediaan akhir, maka ketemu dengan selisihnya. Dialokasikan ke dalam persediaan akhir tiap periode. Apabila selisih plus, maka mengurangi persediaan akhir. Jika hasil selisih min, maka pertambahan persediaan akhir selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Melin. Baik, kita masuk ke kasus anggaran produksi yang pertama, yaitu kasus PD Harapan. Manajer PD Harapan berasumsi penjualan daerah Jakarta memiliki data persediaan awal 600 unit dan persediaan akhir 500 unit. Daerah Bandung memiliki data persediaan awal 550 unit dan persediaan akhir 610 unit. Berdasarkan data anggaran penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 yang telah dibuat, buatlah anggaran produksi menggunakan stabilitas produksi dan stabilitas persediaan untuk masing-masing daerah penjualan. Kita masuk ke perhitungan dengan metode stabilitas produksi. Ini daerah Jakarta. Diketahui rencana produksi kuartal 3 yaitu 844 unit. 844 unit ini diperoleh dari sini, yaitu rencana penjualan total satu kuartal adalah 904 unit. Ini dari penjumlahan ini 181 ditambah 316 ditambah 407 unit. Dikurangi dengan persediaan akhir 540 unit, maka totalnya adalah 1444 unit. Dikurangi dengan persediaan awal 600 unit,
maka total anggaran produksinya adalah 844 unit. Selanjutnya kita mencari rata-rata penjualan tiap bulan, yaitu dengan cara anggaran produksi dibagi dengan 3 bulan sama dengan 281 unit. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Perhitungan tiap bulan di sini, yaitu jika menggunakan stabilitas produksi, maka anggaran produksinya akan dialokasikan ke setiap bulan, yaitu di sini langsung dimasukkan saja 281 unit ke bulan Juli, Agustus, dan September. Lalu, di sini diketahui ada persediaan akhir 540 unit. Ini akan otomatis menjadi persediaan akhir bulan September. Dan juga persediaan awal 600 unit otomatis menjadi persediaan awal bulan Juli. Setelah itu, kita langsung menghitung bulan September, yaitu rencana penjualan sebesar 407 unit, ditambah dengan persediaan akhir 540 unit, lalu ketemu totalnya 947 unit, terus dikurangi dengan anggaran produksi 281 unit untuk mencari persediaan awal. Maka persediaan awalnya ketemu 665 unit. Ini menjadi persediaan akhir bulan Agustus. Kita hitung lagi, 316 unit ditambah dengan persediaan akhir 665 unit, maka totalnya adalah 981 unit. Kita kurangkan lagi dengan anggaran produksinya 281, maka persediaan awalnya adalah 700 unit. Persediaan awal 700 unit ini menjadi persediaan akhir dari bulan Juli. Kita hitung lagi, 181 unit ditambah dengan persediaan akhir 700 unit, maka totalnya adalah 881 unit, dikurangi dengan persediaan awal 600 unit, maka anggaran produksinya adalah 281 unit. Kita lanjut ke stabilitas persediaan. Masih di daerah Jakarta, diketahui persediaan awal adalah 600 unit dan persediaan akhir adalah 540 unit. Selisihnya adalah 60 unit. Apabila dialokasikan ke dalam tiap bulan, maka besarnya adalah 60 unit dibagi dengan 2 bulan, yaitu 30 unit. Sehingga persediaan akhir bulan Juli dan Agustus dikurangi dengan 30 unit. Di sini kenapa dikurangi? Karena hasil selisihnya adalah positif. Kalau negatif, kita ditambah. Ya, seperti itu. Ini dialokasikan ke persediaan akhir bulan Juli dan Agustus, maksudnya ini 540 dikurangi dengan 30 unit, maka 510. Nah, di stabilitas persediaan ini, kita langsung masukkan saja persediaan akhirnya, itu pada bulan Juli dan Agustus. Yaitu sebesar 510 unit kita masukkan di bulan Juli dan Agustus. Kenapa September tidak? Karena pada total satu kuartal itu ada persediaan akhir 540, akan otomatis menjadi persediaan akhir pada bulan September. Dan kita alokasikan juga untuk persediaan 510 tersebut ke dalam bulan Agustus dan September untuk persediaan awalnya. Hanya bulan Agustus dan September. Kenapa bulan Juli tidak? Karena persediaan awal pada total satu kuartal ini akan menjadi persediaan awal pada bulan Juli. Nah, di stabilitas persediaan ini akan lebih mudah karena angka-angkanya sudah terlihat. Kita langsung saja untuk menghitungnya. Kita mulai dari bulan Juli. Untuk rencana penjualannya ada 181 unit, ditambah dengan persediaan akhir 510 unit, lalu totalnya adalah 691 unit, dikurangi dengan persediaan awal 600 unit, maka anggaran produksinya diketahui 91 unit. Begitu juga dengan bulan Agustus, 316 unit, ditambah dengan 510 unit, maka hasilnya adalah 826 unit, dikurangi dengan 510 unit dari persediaan awal, maka anggaran produksinya adalah 316 unit.
Begitu juga dengan bulan September. Rencana penjualannya adalah 407 unit ditambah dengan 540 unit dari persediaan akhir, maka totalnya adalah 948 unit, lalu dikurangi dengan 510 unit, maka anggaran produksinya adalah 437 unit. Baik, untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Indah Suryani. Ya, kita akan menghitung untuk daerah Bandung pada stabilitas produksi. Diketahui, rencana produksi kuartal 3 adalah 663 unit. Berasal dari total satu kuartal, rencana penjualan 603, berasal dari jumlah rencana penjualan bulan Juli 121, bulan Agustus 211, dan September 271. Dan persediaan akhir 610. Totalnya 1213 dari penjumlahan antara rencana penjualan dan persediaan akhir. Lalu persediaan awal satu kuartal yaitu 550 dan anggaran produksinya 663 dari hasil total 1213 dikurangi 550. Selanjutnya, pada rata-rata penjualan tiap bulan sama dengan 663 dibagi 3 sama dengan 221 unit. Angka 3 berasal dari bulan Juli, Agustus, dan September. Sehingga anggaran produksinya yaitu 221 unit. Kita akan menghitung pada bulan Juli, Agustus, dan September. Rencana penjualan pada bulan Juli yaitu 121 dan persediaan akhir 650. Totalnya yaitu 771. Dan persediaan awal 550 berasal dari total satu kuartal 550. Sehingga anggaran produksinya 221. Berasal dari total 771 dikurangi persediaan awal 550. Selanjutnya, pada bulan Agustus. Rencana penjualan bulan Agustus yaitu 211. Persediaan akhirnya 660. Totalnya yaitu 871. Penjualan antara 211 dan 660. Dan persediaan awalnya 650 dari persediaan akhir bulan Juli. Sehingga anggaran produksinya 871 dikurangi 650 yaitu 221. Selanjutnya pada bulan September. Rencana penjualan bulan September yaitu 271, persediaan akhir 610 seperti total satu kuartal persediaan akhir 610. Sehingga total antara rencana penjualan bulan September dan persediaan akhir yaitu 881. Dan persediaan awal 660 dari persediaan akhir bulan Agustus. Anggaran produksi bulan September yaitu 221 dari 881 dikurangi 660. Masih ada di daerah Bandung. Pada perhitungan stabilitas persediaan. Diketahui persediaan awal 550 unit dan persediaan akhir 610 unit. Selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir yaitu minus 60 unit. Apabila dialokasikan ke dalam tiap bulan, maka besarnya yaitu min 60 dibagi 2 sama dengan min 30 unit. Sehingga persediaan akhir bulan Juli dan Agustus yaitu ditambah 30 unit. Apabila hasilnya selisih tersebut minus, ditambah, kalau plus yaitu dikurangi. Masuk pada perhitungan tabel ini. Rencana penjualan 603 sama seperti sebelumnya dari rencana penjualan bulan Juli, Agustus, dan September. Dan persediaan akhir 610. Total 1213. Persediaan awal 550, anggaran produksinya 663.
Perhitungan pada bulan Juli, rencana penjualan 121, persediaan akhir 640 dari hasil persediaan akhir kuartal 610 ditambah 30 unit, totalnya 761. Persediaan awal bulan Juli sama seperti total satu kuartal persediaan awal 550. Anggaran produksinya 211 dari hasil 761 dikurangi 550. Pada bulan Agustus, rencana penjualan 211. Persediaan akhir 640 sama seperti persediaan akhir bulan Juli. Totalnya 851 dari penjumlahan 211 ditambah 640. Totalnya 851. Persediaan awal bulan Agustus 640 dari persediaan akhir bulan Juli. Sehingga 851 dikurangi 640, 211 anggaran produksi bulan Agustus. Pada bulan September, rencana penjualannya yaitu 271, persediaan akhir 610, seperti persediaan akhir pada total satu kuartal 610. Sehingga total dari 271 dan 610 yaitu 881. Persediaan awal bulan September 640 dari persediaan akhir bulan Agustus. Total dari rencana anggaran produksi bulan September dari hasil 881 dikurangi 640 yaitu 241. Berikutnya kasus nomor 2 yaitu PT Bersama. Dari tata anggaran penjualan PT Bersama periode Januari 2019 yang telah buatlah anggaran produksi PT Bersama periode Januari 2019 dengan menggunakan stabilitas produksi dan stabilitas persediaan, masing-masing untuk daerah Jawa, Bali, dan Batam. Yang mana manajer telah berasumsi data persediaan awal di daerah Jawa 35 unit, Bali 21 unit, dan Batam 30 unit. Data persediaan akhir daerah Jawa 23 unit, Bali 33 unit, dan Batam 30 unit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Silvi. Selanjutnya kita akan mengerjakan stabilitas produksi pada daerah Jawa. Diketahui rencana produksi sebulan sebesar 876 unit diperoleh dari rencana penjualan 888 ditambah persediaan akhir 23 menghasilkan total 911. 911 dikurangi persediaan awal sebesar 35 menghasilkan anggaran produksi 876. Selanjutnya menghitung rata-rata penjualan tiap minggu. 876 dibagi 4 menghasilkan 219 unit. Kita akan memperhatikan tabel. Rencana penjualan minggu ke-1 89 ditambah persediaan akhir 165 menghasilkan total 254. Persediaan awal minggu ke-1 merupakan persediaan awal pada total 1 bulan. Jadi persediaan awal minggu 1 adalah 35. Total 254 ditambah persediaan awal 35 menghasilkan anggaran produksi 219. Pada minggu kedua, rencana penjualan 355 ditambah persediaan akhir 29 menghasilkan total 384. Persediaan awal minggu kedua merupakan persediaan akhir minggu ke-1. Jadi 384 dikurangi 165 menghasilkan anggaran produksi 219. Pada minggu ketiga, rencana penjualan sebesar 178 ditambah persediaan akhir 70 menghasilkan total 248. 248 dikurangi persediaan awal minggu ketiga. Persediaan awal minggu ketiga merupakan persediaan akhir minggu kedua 29 menghasilkan anggaran produksi 219. Pada minggu keempat, rencana penjualan sebesar 266 ditambah persediaan akhir 23 menghasilkan total 289. Persediaan awal minggu keempat merupakan persediaan akhir minggu ketiga yaitu 70. 289 dikurangi 70
menghasilkan anggaran produksi 219. Stabilitas persediaan pada daerah Jawa. Diketahui persediaan awal 35 unit, persediaan akhir 23 unit menghasilkan selisih 12 unit. Apabila dialokasikan ke dalam tiap minggu, maka besarnya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 unit. Sehingga persediaan akhir minggu ke-1, 2, dan 3 dikurangi 4 unit. Jadi, jika selisih menghasilkan positif, maka persediaan akhir akan dikurangi, sedangkan jika selisih menghasilkan negatif akan menambah persediaan akhir. Jadi, persediaan akhir sebesar 23 pada total 1 bulan dikurangi 4 unit, menghasilkan 19 yang akan dialokasikan pada minggu ke-1, 2, dan 3. Sedangkan persediaan akhir pada minggu ke-4 sama seperti total 1 bulan, yaitu sebesar 23. Selanjutnya, mengenai perhitungan pada tabel, rencana penjualan sebesar 89 pada minggu ke-1 ditambah persediaan akhir 19 menghasilkan 108. 108 dikurangi persediaan awal menghasilkan anggaran produksi 73. Pada minggu kedua, rencana penjualan 355 ditambah persediaan akhir menghasilkan total 374. 374 dikurangi persediaan awal 19. 19 itu diperoleh dari angka 35 dikurangi 4. Jadi 374 dikurangi 19 menghasilkan anggaran produksi 355. Pada minggu ketiga, rencana penjualan 178 ditambah persediaan akhir sebesar 19 menghasilkan total 197. 197 dikurangi persediaan awal 19 menghasilkan anggaran produksi 178. Pada minggu keempat, rencana penjualan 266 ditambah persediaan akhir 23 menghasilkan total 289. 289 dikurangi 19 menghasilkan anggaran produksi 270. Selanjutnya, stabilitas produksi pada daerah Bali. Diketahui rencana produksi sebulan sama dengan 678 unit. Diperoleh dari rencana penjualan 666 ditambah persediaan akhir 33 menghasilkan total 699. 699 dikurangi persediaan awal sebesar 21 menghasilkan anggaran produksi 678. Selanjutnya menghitung rata-rata penjualan tiap minggu, yaitu 678 dibagi 4, menghasilkan 169,5 unit. Perhitungan pada tabel. Rencana penjualan pada minggu ke-1 67 ditambah persediaan akhir 124 menghasilkan total 191. Persediaan awal minggu ke-1 sama dengan persediaan awal total 1 bulan, yaitu 21. Jadi 191 dikurangi 21 menghasilkan anggaran produksi 170. Pada minggu ketiga, rencana penjualan 266 ditambah persediaan akhir 28 menghasilkan total 294. 294 dikurangi persediaan awal. Persediaan awal minggu kedua merupakan persediaan akhir minggu ke-1, yaitu 124 menghasilkan anggaran produksi 170. Pada minggu ketiga, rencana penjualan sebesar 133 ditambah persediaan akhir 64 menghasilkan total 197. 197 dikurangi persediaan awal. Persediaan awal minggu ketiga merupakan persediaan akhir minggu kedua, yaitu 28. Jadi 197 dikurangi 28 sama dengan anggaran produksi 169. Pada minggu keempat, rencana penjualan 200, persediaan akhir 33 menghasilkan total 233. 233 dikurangi persediaan awal 64. 64 merupakan persediaan akhir minggu ketiga. Jadi 233 dikurangi persediaan awal 64 menghasilkan anggaran produksi 169. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lisa. Selanjutnya, menghitung stabilitas persediaan pada daerah Bali. Diketahui, persediaan awal 21 unit, persediaan akhir 31 unit,
selisihnya min 12 unit. Apabila dialokasikan dalam tiap minggu, maka besarnya 12 dibagi 3 sama dengan 4 per unit. Karena selisihnya minus, maka persediaan akhir minggu ke-1, 2, 3 ditambah 4 unit. Kita lihat di tabel, rencana penjualan total 1 bulan 666, persediaan akhir 33, jadi totalnya 699. Persediaan awal 21, anggaran produksi total 699 dikurangi persediaan awal 21 menghasilkan anggaran produksi 678. Kita hitung di minggu ke-1, rencana penjualan 67 ditambah persediaan akhir 37, total 104. Total 104 dikurangi persediaan awal 21 menghasilkan anggaran produksi 83. Untuk minggu kedua, rencana penjualan 266 ditambah persediaan akhir 37, totalnya 303. Dari total 303 dikurangi persediaan awal 37 menghasilkan anggaran produksi 266. Untuk minggu ketiga, rencana penjualan 133 ditambah persediaan akhir 37, totalnya 170. Dari total 170 dikurangi persediaan awal 37 menghasilkan anggaran produksi 133. Untuk minggu keempat, rencana penjualan 200 ditambah persediaan akhir 33, totalnya 233. Dari total 233 233 dikurangi persediaan awal menghasilkan anggaran produksi 196. Untuk selanjutnya, menghitung stabilitas produksi daerah Batam. Diketahui rencana produksi sebulan 666 unit. 666 unit didapat dari total 1 bulan rencana penjualan 666 ditambah persediaan akhir 30, totalnya 696. Dari total 696 dikurangi persediaan awal 30 menghasilkan anggaran produksi 666. Rata-rata penjualan tiap minggu 666 dibagi 4 sama dengan 166,5 unit. Untuk menghitung tiap minggunya, pada minggu ke-1 diketahui rencana penjualan 67, persediaan akhir 130. 67 ditambah 130, totalnya 198. Dari total 198 dikurangi persediaan awal 30 menghasilkan anggaran produksi 167. Untuk minggu kedua, rencana penjualan 266 ditambah 31 dari persediaan akhir, totalnya 297. Total 297 dikurangi persediaan awal 130 itu dari persediaan akhir di minggu ke-1. Jadi menghasilkan anggaran produksi 167. Untuk minggu ketiga, 133 ditambah persediaan akhir 64, totalnya 197. Untuk total 197 dikurangi persediaan awal 31. 31 itu dari persediaan akhir di minggu kedua. Jadi anggaran produksinya 166. Dan untuk minggu keempat, rencana penjualannya 200, persediaan akhir 30, totalnya 230. Total dari 230
dikurangi 64 persediaan awal itu dari persediaan akhir di minggu ketiga. Hasil dari anggaran produksinya 166. Selanjutnya, stabilitas persediaan pada daerah Batam. Diketahui persediaan awal 30 unit, persediaan akhir 30 unit. Jadi, selisihnya 0. Apabila dialokasikan ke dalam tiap minggu, maka besarnya adalah 0/3 sama dengan 0 unit. Kita lihat di tabel. Rencana penjualan 666 dari total 1 bulan, persediaan akhir 30, totalnya 666 ditambah 30, 698. Dari total 698 dikurangi 30 itu persediaan awalnya, menghasilkan anggaran produksi 666. Pada minggu ke-1, rencana penjualan 67, persediaan akhir 30, di total 97. Dari total 97 dikurangi persediaan awal 30, menghasilkan anggaran produksi 67. Untuk minggu kedua, rencana penjualan 266, persediaan akhir 30, totalnya 296. Dari total 296 dikurangi persediaan awal 30, menghasilkan anggaran produksi 266. Untuk minggu ketiga 133 ditambah persediaan akhir 30, totalnya 163. 163 dikurangi persediaan awal 30, menghasilkan anggaran produksi 133. Dan untuk minggu keempat, rencana penjualan 200 ditambah 30, totalnya 230. Dari total 230 di minggu keempat, dikurangi persediaan awalnya 30. Dan hasil dari anggaran produksinya 200. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 3 tentang bab 3 anggaran produksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.